Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Ini ada kitab bagus ya teman-teman. Namanya kitab Al-Kabair, yaitu mengenai tentang dosa-dosa besar Al-Kabair. Karya Al-Hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi lah, yang dikenalnya Al-Imam Az-Zahabi. Ini salah satu pengarang kitab yang sangat fenomenal sekali, karya-karyanya itu banyak. Mengenai Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Kenapa kitab ini hari ini saya akan bacakan? Karena banyak sekali tragedi-tragedi di berita tiap hari kita mendengar yang namanya peristiwa pembunuhan, baik itu disengaja maupun gak disengaja, tapi banyaknya itu disengaja dengan amdan ya, dengan disengaja dan ada niat. Bagaimana hukumnya menurut kitab Kabair ini? Apakah dia termasuk membunuh itu dosa besar? Yang saya tidak membahas tentang berita kejadiannya, tapi saya akan membacakan dari pendapat ulama tentang masalah membunuh jiwa seseorang. Apakah dia termasuk peringkat dosa yang sangat besar atau tidak? Nah, di dalam kitab versi Kabair, membunuh itu merupakan dosa yang nomor 2 teman-teman. Yang pertama itu syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu urutan yang pertama dalam kitab ini. Yang kedua adalah qatlun nafs, yaitu membunuh jiwa, 94 halamannya. Nah, qatlun nafs ini membunuh jiwa. Sebelum kita lihat beritanya yang kemarin sedang viral karena ramai sekali pembunuhan di jalan tol, kita lihat beritanya dulu biar teman-teman tahu ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Pelaku penembakan di Bintaro yang menewaskan 1 orang korban terungkap. Polisi menyebut pelaku merupakan perwira polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulfan, menyebut jika pelaku penembakan di Tol Bintaro merupakan perwira polisi berpangkat Ibda. Pelaku Ibda OS merupakan anggota Polri aktif yang bertugas di Polda Metro Jaya. Saat ini polisi telah mengamankan sebuah kendaraan roda 4 dan senjata api yang digunakan. Oke, itu saja ya. Jadi ini mengenai tentang pembunuhan teman-teman. Jadi ada yang pembunuhan di jalan tol dengan ditembak, dan bahkan tiap hari kalau kita buka dengar di Indonesia di patrol di mana-mana banyak terjadi pembunuhan. Semoga kita dijauhkan dari namanya pembunuhan ini. Lalu apa kata Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran mengecam bagi orang-orang yang membunuh ya. Wa may yaqtul mu'minan, bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'annahu wa adalahu adzaban adziman. Jadi kata Allah, wa may yaqtul, barang siapa yang membunuh mukminan, satu mukmin, jadi dia membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja, ya kan, membunuhnya dengan sengaja, diniatkan, baik itu dengan senjata tajam atau senjata-senjata yang lainnya. Kata Allah, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan, yaitu kekal fiha, di dalamnya. Itu konsekuensi pertama, membunuh seorang mukmin, satu mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahanam. Dalam kitab Kabair ini disebutkan, mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ghadiba Allahu alaihi, dan Allah murka atasnya, wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Yang ketiga, wa addalahu adzaban adziman, dan Allah menyiapkan lahu kepadanya, yaitu siksa yang sangat besar, siksa yang sangat pedih. Ini satu footnote-nya, yaitu surat An-Nisa ya, surat An-Nisa halaman 93. Nih, hati-hati teman-teman, jangan sampai kita melakukan lah. Naudzubillahi min dzalik. Bisa lagi dibaca, ini firman lagi tegas banget, banyak sekali firman-firman Allah yang melakukan perbuatan dosa besar, itu salah satunya membunuh, itu balasannya luar biasa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa la yaznununa wa may yaf'al dzalika yalqa athaman yadha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amana. Ini konsekuensi kedua sama
Di sini firman-Nya wala yaqtulun nafsa, dan janganlah dan kalian jangan sampai membunuh jiwa allati harrama Allahu illa bil haq, kecuali Allah allati haramallahu, yang mana Allah telah mengharamkan, illa bil haq, kecuali emang dibenarkan pembunuhannya itu. Jadi kalau misalnya sengaja muta'ammidan, maka larangan Tuhan untuk tidak boleh membunuh karena termasuk dosa besar. Bahkan di sini yudha'uf lahu al-adzabu yaumal qiyamah, dilipat gandakan nanti kelak di hari kiamat siksaannya. Wa yakhlud fihi muhanan, bahkan masuk neraka itu dengan hina gitu. Kecuali illa man taba wa amana. Mungkin ayat yang selanjutnya ini memberikan dispensasi ya, memberikan keringanan, kecuali seseorang yang tobat wa amana dan dia beriman. Seperti itu. Ini larangan keras untuk membunuh jiwa seseorang. Ada lagi ayat yang ketiga ya, footnote-nya bisa dilihat nanti di bawahnya teman-teman, kabair. Wa man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala nasa jami'an. Masyaallah. Man qatala nafsan, kata Allah, barang siapa yang membunuh satu jiwa bi ghairi nafsin, dengan selain jiwa yang lain, ya kan, jadi dia membunuh gitu kan, aw fasadin fil ard, atau membuat keonaran di dalam di bumi, di dunia gitu, fakaan nama qatalan nafsa jami'an, maka metaforanya dia seolah-olah membunuh seluruh manusia. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ini ayat yang selanjutnya ya. Lalu ayat yang keempat, wa qala Allahu ta'ala wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin kutilat. Nah, sama ini ayat tentang pembunuhan juga. Bisa dilihat footnote-nya ya. Yang pertama An-Nisa, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Al-Maidah, yang keempat At-Takwir. Oke, itu ayat-ayatnya. Itu Quran. Nah, sekarang lalu bagaimana tanggapan hadis baginda Nabi Muhammad SAW tentang menghilangkan nyawa seseorang? Ini hati-hati teman-teman, jangan sampai ketika kita murka kita sampai menghilangkan nyawa orang. Maka konsekuensinya Quran yang berkata, Allah yang berkata, Allah yang berfirman, besar sekali dosanya. Bahkan kita bisa kekal di neraka gitu, neraka jahanam. Kata Nabi, waqalan Nabi, dan Nabi berkata, istanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan, 7 dosa yang membinasahkan. Apa-apa itu? Fadzakara, maka Nabi menyebutkan qatlan nafsi, yaitu membunuh jiwa, menghilangkan nyawa seseorang, allati haramallah, yang mana Allah telah mengharamkan. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qad su'ila, dan sesungguhnya telah ditanyakan, Nabi ditanya, ayyudzan bin a'zam, ayyudzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Qala, Nabi berkata, antaj'alallahu nidan, gitu kan, engkau menjadikan Allah gitu kan sesembahan. Nidan itu sesembahan. Wa huwa khalaqaka, dan engkau menyembah nidan gitu kan, engkau membuatnya lalu engkau menyembahnya. Qala summa ayu, sahabat bertanya, apa lagi ya Rasulullah? Itu yang pertama itu engkau menjadikan sesuatu menjadikan sesuatu makhluk yang engkau sembah gitu, yang engkau jadikan, yang engkau sembah. Kau menjadikan sesuatu itu Allah gitu, menjadikan sesuatu itu Tuhan. Syirik ya. Syirik ini dosa besar, dosa pertama, nggak boleh, itu haram. Lalu sahabat bertanya lagi, summa ayu, apalagi gitu kan? Kata Nabi, antaktala waladaka khasyatan ayyut ama ma'aka. Dosa yang selanjutnya yang besar adalah engkau membunuh anakmu, membunuh jiwa atau membunuh orang lain, khasyatan di sini anak ya, karena takut, ayyut ama ma'aka, engkau berikan makan bersamamu. Jadi membunuh seorang anak tadi bi'ai dan bin kutilat, nah itu dosanya sangat besar, membunuh seorang anak. Makanya membunuh jiwa ya, membunuh seseorang itu dosanya sangat besar, urutan kedua teman-teman dalam kitab kabair. Lalu hadis yang selanjutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza talqa al-muslimani bi sayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Jadi jika ada dua orang muslim, bisayfihima, keduanya membawa pedang, jadi sama-sama membawa pedang, membawa pistol kedua-duanya atau membawa pedang,
fal qatilu maqtul finnar, maka orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya finnar, masuk neraka. Masya Allah, ini kata Allah, ini kata Nabi. Jadi ada dua orang, yang satu bawa pedang, yang satu bawa pedang. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatil. Kalau orang yang membunuh ya jelas dia kan ngebunuh, menghilangkan nyawa gitu kan. Menghilangkan nyawa otomatis dia masuk neraka gitu kan, wajar. Tapi yang dibunuh ini loh, kasihan gitu kan. Famabalu maktul, maka bagaimana keadaan orang yang dibunuh gitu kan. Apa jawab Nabi? Qala innahu kana harisun ala qatli sahibi. Ya sama saja, yang dibunuh pun masuk neraka gitu kan. Kenapa? Innahu kana harisun, kata Nabi, bahwasan dia itu ya semangat juga untuk ngebunuh temennya gitu kan. Tapi dia yang terbunuh gitu, konyolnya. Ya sama gitu, ala qatli sahibihi gitu. Ya sama saja, kedua-duanya finnar. Hati-hati, karena harisun tadi ada dendam dua-duanya, niat dengan niat membunuh. Nah, hati-hati teman-teman. Ini dosa yang harus kita jauhkan. Kalau kita emosi, jangan sampailah kita menghilangkan nyawa. Banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak. Kalau kita marah nih, emosi, seumpamanya saya marah gitu kan, redamkanlah dengan wudhu atau dengan duduk, ya tidurlah biar redah. Itu kan solusinya yang diberikan oleh Kanjeng Nabi. Semoga kita dilindungi dari sifat pemarah atau menghilangkan nyawa seseorang, karena ini termasuk dosa besar, dan kita pun dilindungi dari kejahatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.